Anime ini bercerita tentang Komura yang sudah lama menyukai teman sekelasnya yang bernama Meisan. Walaupun mereka duduk bersebelahan tapi mereka belum pernah ngobrol banyak. Pada hari itu Meisan lupa membawa kacamatanya. Komura yang melihat itu merasa tatapan Meisan seperti sadis tapi tetap imut. Oleh kerana itu Meisan menegaskan walaupun sorot matanya terlihat sadis, ia harap Komura tidak menghiraukannya. Ia menyipitkan matanya kerana ia susah melihat. Komura pun merasa senang kerana itu pertama kalinya mereka mengobrol. Meisan yang rabun tidak bisa membedakan buku pelajarannya, maka dari itu Komura berinisiatif untuk membantunya. Akan tetapi Komura tidak kuat melihat muka Meisan dari dekat dan akhirnya meminjamkan bukunya sendiri, tapi Meisan menyuruhnya untuk membacanya berdua. Namun lagi-lagi Komura tidak kuat kalau terlalu dekat dengan Meisan dan menyuruhnya untuk membacanya sendiri saja. Di samping itu Komura sedikit merasa senang kerana ia bisa dekat dengan Meisan, dan saat pulang sekolah Meisan salah mengambil sepatu, dan ternyata sepatu yang dipakai Meisan adalah sepatunya Komura, dan Komura pun mengambilkan sepatunya dan memakaikan sepatunya. Meisan pun mengucapkan terima kasih kerana telah banyak membantunya. Oleh kerana itu Meisan menatap wajahnya Komura guna agar ia tidak melupakan wajah orang yang telah menolongnya. Namun Meisan tidak bisa melihat wajah Komura dengan jelas dan ia pun pergi. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada saat itu ia berharap agar Meisan melupakan kacamatanya lagi, dan benar saja keesokannya Meisan lupa membawa kacamatanya lagi. Walaupun doanya terkabul, Komura sangatlah merasa bersalah kerana tanpa kacamatanya, Meisan tidak bisa beraktivitas dengan baik. Saat di kelas Meisan ngelindur dan menganggap Komura adalah ayahnya, dan ia juga tidur di bahunya Komura, dan Komura hanya bisa pasrah dan menikmatinya, dan tiba-tiba keesokan harinya Meisan lupa membawa kacamatanya lagi, padahal hari itu ia mendapat jadual untuk membagikan makanan. Jelas Meisan sedikit kesulitan. Komura yang melihat itu mencuba membantunya, akan tetapi Meisan menolaknya, katanya ia tidak mahu merepotkan Komura. Dalam hati Komura ia sangat merasa bersalah kerana menurutnya itu adalah kesalahannya, kerana ia pernah berdoa supaya Meisan lupa memakai kacamata lagi. Untuk membalas kebaikan Komura, Meisan memberikan Komura sup yang lebih banyak daging agar ia senang, kerana sebelumnya Meisan pernah berjanji kalau ia akan membalas kebaikan Komura. Meisan juga menyuruhnya untuk merahasiakannya dari teman-temannya, walaupun kenyataannya sup pemberian Meisan isinya kentang semua bukan daging. Sudah seminggu ini Meisan lupa memakai kacamata. Meskipun begitu ia selalu membawa lensa kontak, tapi kerana lensanya gerak-gerak, Meisan jadi tidak nyaman dan susah dilepas. Jadi Meisan trauma untuk memakainya, dan sekarang ia akan mencuba untuk membiasakan memakainya. Komura yang khawatir menyuruhnya agar jangan terlalu memaksakan diri, kerana meskipun tanpa kacamata dan lensa kontak, Komura akan selalu melindunginya. Keesokan harinya Meisan meminta kontaknya Komura. Ia beralasan kerana ia suka kelupaan memakai kacamata, dan Meisan ingin Komura bisa menolongnya kerana ia merasa Komura bisa diandalkan, kerana kalau meminta tolong ke orang lain kerana kelupaan kacamata itu sangat memalukan baginya. Akan tetapi Meisan tidak keberatan kalau Komura melihat sisi memalukan dirinya. Itu kerana Komura sudah melihat sisi memalukan dirinya saat ia lupa memakai kacamatanya. Meisan meminta tolong agar Komura datang ke stesen Kichijoji. Komura pun langsung datang ke sana. Ternyata Meisan memanggilnya iaitu kerana Meisan ketiduran di kereta dan ia kehilangan kacamatanya. Kerana panik akhirnya ia turun, padahal ada tempat yang ingin ia tuju. Maka dari itu Meisan menyuruh Komura untuk mengantarkannya, dan dengan senang hati Komura mau mengantarkannya. Mereka pun mampir ke kafe untuk ngopi dan makan kuih. Namun di sini Meisan kesulitan untuk memakannya kerana kasihan. Komura pun menawarkannya untuk menyuapinya. Setelah mengantarkan Meisan ke tempat tujuan, Komura merasa kalau tugasnya sudah selesai, dan ia pun pamit pergi. Akan tetapi Meisan mencegahnya, dan mengatakan kalau dirinya ingin sedikit lebih lama dengan Komura, mumpung sekarang ia bisa melihat Komura dengan jelas.